Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Wulandari, nomor ujian saya 054 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya mengambil materi matematika peminatan, yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, di dalam video ini terdapat bentuk-bentuk limit. Nah, manakah yang termasuk bentuk limit fungsi trigonometri? Dari yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Jadi, bentuk limit fungsi trigonometri terdapat pada nomor 2 dan nomor 4. Yang nomor 2, limit sin x di mana x mendekati 0, dan yang nomor 4, limit x per sin x di mana x mendekati 0. Nah, dari contoh tersebut, apa sih itu limit fungsi trigonometri? Nah, limit fx di mana x mendekati a dinamakan limit fungsi trigonometri jika fx pada limit tersebut merupakan fungsi trigonometri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai limit fungsi trigonometri. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu menggunakan metode substitusi langsung, pemfaktoran, dan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada metode substitusi langsung. Cara substitusi langsung pada bentuk limit fx di mana x mendekati a, yaitu memasukkan nilai x sama dengan a ke dalam fungsi fx sehingga diperoleh nilai tertentu. Nah, yang kedua ada pemfaktoran. Apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh hasil tak tentu, misalkan endol per endol, hasil tersebut bukan nilai limit. Oleh karena itu, fungsi harus disederhanakan terlebih dahulu dengan memanfaatkan identitas trigonometri. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu pemfaktoran. Yang ketiga ada rumus dasar limit fungsi trigonometri. Apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu dan bentuk fx tidak dapat difaktorkan, kita dapat menentukan nilai limit dengan memanfaatkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Nah, di sini terdapat rumus dasar limit fungsi trigonometri. Dari yang nomor 1 sampai nomor 8 itu termasuk rumus dasar limit fungsi trigonometri. Baik, kita lanjutkan saja ke contoh soal. Sini saya menjelaskan contoh soal dari metode substitusi langsung. Tentukan nilai limit dari 1 min sin x per cos x di mana x mendekati 0 dengan penyelesaian limit 1 min sin x per cos x di mana x mendekati 0 sama dengan 1 min endol per 1 dan mendapatkan hasil 1 per 1. Nah, kita sederhanakan lagi 1 per 1 menjadi 1. Nah, contoh soal yang kedua yaitu dengan cara pemfaktoran. Tentukan nilai dari limit 1 min cos x per sin kuadrat x di mana x mendekati 0. Kita menggunakan penyelesaian menggunakan substitusi langsung, menghasilkan limit 1 min cos x per sin kuadrat x di mana x mendekati 0 sama dengan 1 min cos 0 per sin kuadrat 0 sama dengan 1 min 1 per endol dan mendapatkan hasil menjadi 0 per endol. Nah, hasil tersebut merupakan hasil tak tentu. Jadi, hasil tersebut bukan nilai limit. Oleh karena itu, kita harus menggunakan cara yaitu pemfaktoran. Nah,
dengan penyelesaian menggunakan pemfaktoran menjadi limit 1 min cos x per sin kuadrat x, di mana x mendekati 0, sama dengan 1 min cos x per 1 min cos kuadrat x. Dan dilanjutkan 1 min cos x per kita ubah 1 min cos kuadrat x menjadi 1 plus cos x dikali 1 min cos x, dan hasilnya 1 yang sama tersebut bisa dicoret, mendapatkan hasil 1 per 1 plus cos x sama dengan 1 per 1 ditambah cos 0. Jadi dilanjutkan 1 per 1 ditambah 1, cos 0 itu bernilai 1, jadi kita masukkan, mendapatkan hasil menjadi 1 per 2. Dan yang ketiga ada contoh soal menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Tentukan nilai dari limit tan 8x per 4x di mana x mendekati 0. Nah, kita dulu menyelesaikan menggunakan substitusi langsung. Diperoleh limit tan 8x per 4x di mana x mendekati 0 sama dengan tan 8 kali 0 per 4 dikali 0. Dan mendapatkan hasil yaitu 0 per 0. Bentuk tersebut yaitu bentuk tertentu. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikannya dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Dengan penyelesaiannya yaitu limit tan 8x per 4x di mana x mendekati 0 sama dengan 8 per 4 dan menghasilkan yaitu nilai 2. Baik, itu saja materi yang saya bawakan dari limit fungsi trigonometri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.